Nice. Smile every time. Jadi barista mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Pasar di Pasuruan kopinya belum sehebat di kota-kota besar. Anjing, gue udah capek-capek kayak effort buang waktu kumpul di sini, terus kayak bantu mereka bikin acara segala macam. After I got my achievement, mereka kayak hilang. Kembali lagi di Jeans Talk episode 3. Wey, akhirnya kita bertemu lagi di episode 3, teman-teman. Hai Jeans. Nah, kali ini kita bakalan mengundang tentang seseorang yang bergelut di dunia kopi-kopian ya. Langsung aja, ini dia Mas Andika Farid. Suatu kehormatan bisa diundang Selamat datang, selamat datang. di podcast. Ini podcast pertama di Pasuruan. Enggak juga ya? Banyak ya. Banyak. Tapi salah satu podcast Salah terbesar. satu Salah podcast. satu podcast. Belum besar lah, amin lah. Calon. Apa kabar, bro? Sehat, agak serak-serak dikit biasa. Sama sih, aku serak-serak basah. Serak-serak basah. Oke, Mas Dika, kesibukannya Mas Dika apa Mas Dika? Sejauh ini masih sama sebagai penyeduh kopi, kerja pulang. Kerja pulang, es barista teman-teman ya. Barista bener. Jadi kita mengundang Mas Dika ini buat teman-teman hygiene, pecinta kopi. Kita nanti bakalan ngulik-ngulik tentang dunia seputar kopi. Bener. Oke, Mas bisa kenapa kok barista? Kenapa barista? Nanti di edit tuh ada sound bandanera. Sambil sebat. Enggak, kenapa barista? Bisa dibilang coba-coba ya, gambling. Jadi pertama kali itu nggak tahu barista tuh apa, kayak aku cuma menganggap ya udah kerja dan pertama kali itu ada di bar pertamaku ada di Pangsut, ada satu coffee shop di sana. Salah satu coffee shop Pasuruan ya? Iya, di Pasuruan. Itu cuma 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan? 3 bulan. Itu benar-benar yang pertama kali experience bagaimana cara mengoperasikan mesin kopi, bagaimana cara minum kopi, itu pertama kali banget di sana. Dan jujur, saya bukan peminum kopi di awalnya. Minum kopi, sama sih. Aku juga nggak bisa minum. Itu benar-benar ngerasain pertama kali minum espresso yang sepahit kehidupan. Terus rasanya kayak ban dalam yang dibakar mahasiswa waktu demo. Terus dikermus. Pokoknya pahit gak jelas. Loh, soalnya kayak ban dalam yang dibakar terus pahit, berarti kan dirasa rubbery gitu, medicine gitu rasanya. Aneh kayak minum paracetamol tapi dikunyah gitu. Tapi pasti kan sebelum kayak kepikiran jadi barista coba itu kan pasti kamu sebelumnya gak ada pengalaman pastinya ya. Kalau pengalaman ada di bidang F&B F&B sebelumnya, kayak di 2018. 2018 itu aku di Bali, jadi waiter di sana. Oh, jadi waiter. Kalau waiter di sana itu masih karena restoran kecil ya, ranahnya masih nyambi jadi pembuat minuman. Aku tidak bilang diriku barista karena nggak ada mesin kopi. Mesin kopi di sana pun pakai mesin kopi rumahan yang kita pakai, ada kayak packaging kecil gitu, dimasukin terus langsung keluar kopi gitu udah. Oh, yang instan. Iya, yang instan. Nggak yang mesin kopi hebat besar gitu. Itu di Bali. Jadi waiter sekalian jadi bikin minum. Pembuat minumnya. Itu juga kopi juga kan? Enggak juga sih, lebih banyak ke di sana alkohol sih, kayak bir terus wine gitu-gitu sih kalau di sana. Lebih banyaknya ya karena Bali ya. Terus after itu ke Pasuruan. Setelah itu baru ke Pasuruan. Setelah 8 bulan di Bali baru balik ke Pasuruan. Coba apply di salah satu coffee shop dan keterima. Langsung keterima, langsung di training. Nggak tahu kenapa, bahkan ownernya sendiri yang interview bilang, saya bukan peminum kopi loh. Ditanya pada saat itu, kamu sehari minum kopi berapa kali? Saya bilang 3 kali. Oh, 3 kali. Padahal nggak pernah minum kopi pada saat itu. Akhirnya diterima, kerja selama 3 bulan. Sempat pindah-pindah juga, banyak coffee shop yang sudah kujajaki. Abis dari situ pindah lagi di coffee shop satunya di Pasuruan yang itu kamu kan udah punya ilmu toh, tapi habis dari sorry kebalik, dari
3 bulan itu aku balik dulu ke Bekasi. Oh, ke Bekasi. Iya, Oh ya guys, Mas Diga ini bukan Pasuruan, cuma Daerahnya Pasuruan, cuma besar di sana. oke, gitu. Besar di Bekasi. Terus habis dari Pasuruan 3 bulan ke Bekasi, Ke Bekasi lagi, ketemu teman di sana. teman-teman. Itu yang sedikit men-triggerku sebagai apa ya? Pengen jadi barista gitu. Pengen jadi barista yang beneran, bukan cuma yang kerja pulang gitu. Di sana diajarin manual brew pada saat itu. Manual Pro. Di tahun itu lagi tenar-tenarnya Gayo Wine. Gayo Wine. Gayo Wine kopi filter gitu, itu diseduh manual dan itu keren banget kopinya, itu enak banget. Bener-bener kayak feel so excited to drink gitu, kayak minum kopi tapi bukan kopi gitu. Kayak minum teh gitu. Cafe 60. Iya, V60. Benar-benar V60 itu dia nyeduh, diseduhin ke aku, aku minum. Terus gue bilang, "Bang, ini kopi ya, Bang?" "Masa sih ini kopi, Bang?" "Iya, ini kopi." "Enggak, ini bukan kopi, Bang, lu bohong, Bang." "Beneran ini kopi. Ayo gue ajarin begini." Yang anehnya, pada saat itu kopi yang ku minum dengan yang ku buat rasanya beda jauh. Rasanya gimana? Yang seduhanku seperti sampah. Itu karena pertama kali nyeduh, karena beda banget tangannya yang udah biasa nuang puring gitu, terus Dan kamu sama kan belum yang sama sekali pernah. iya benar-benar pertama kali Itu di sana. first time. First time nyoba bikin sendiri di Bekasi itu. Baru setelah dicobain dan disuruh bikin, aku mendedikasikan diriku ke temanku itu, kayak, "Bang, gue boleh gak bantuin di coffee shop lu buat belajar, gak usah dibayar, nggak apa-apa." Berapa Demi lama belajar itu di situ? selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan belajar di sana, baru balik lagi ke Pasuruan. Itu baru ketemu yang coffee shop sedikit lebih expert. Lebih expert daripada yang sebelumnya. Dia lebih specialty gitu, kayak baru masuk aja aku kayak berasa kuliah Kuliah. 1 semester kali ya. Jadi datang waktu di seminggu awal, seniornya yang kerja, kita anak-anak barunya duduk bareng di belakang. Sang owner duduk di antara kita, buka laptop, kita diceritain semua dari mulai sejarah kopi, dari mulai cara bikin kopi yang bener, apa ini, menu itu diceritain semua. Itu yang bikin aku makin tertarik lagi. Terus pindah lagi, malang melintang sempat melupakan kopi-kopian pada saat itu. Jadi pramuniaga toko saya. Di Pasuruan juga. Di Pasuruan juga. Pasuruan juga. Itu untuk membuang idealismeku, nabung selama 7 bulan, sekolah kopi sendiri dengan uangku. Oh, sekolah kopi, sempat sekolah Sempat kopi. sekolah berarti? kopi di Jakarta. Di Jakarta. Ada salah satu sekolah kopi yang terkenal di sana. Menabung 7 bulan sebagai pramuniaga, akhirnya memberanikan diri untuk sekolah kopi di Sekolah Jakarta. Jadi bener-bener dalemin ya, Mas ya. Bener-bener. 7 Habis bulan ke trigger di coffee shop itu, aku 8 bulan, aku keluar jadi pramuniaga, mulai memberanikan diri sih, kayaknya aku harus serius deh di tempatku ini. Interestnya baru kelihatan, Baru passionnya di situ. feelsnya baru dapet ya, baru kayak, oh ini gua banget nih kayaknya, baru dapet kayak gitu. Sekolah kopi, abis itu balik lagi ke coffee shop, di salah satu coffee shop, bukan coffee shop ya, resto yang semi coffee shop. Itulah Cafe Initeri, bukan? Ya, cafe and bisa dibilang enggak juga ya, resto lah, resto. Tapi ada mesin kopinya. Dan di situ jadi salah satu head barnya. Bistro. Bisa Cafe dibilang and ya. Bistro, bukan. Resto lah, kita Resto, bilang oke. resto aja. Kalau bistro terlalu keren, kayaknya resto. Tapi di situ ada Mesin kopinya. kopi. Itu Mas juga jadi barista. Jadi head barnya. Jadi head bar. Jadi head bar. Iya. Karena udah punya sertifikat sekolah itu tadi. Jadi aman lah untuk jabatan sekelas head bar di restoran itu. Tapi waktu sekolah kopi berapa lama waktunya, Mas? 2 hari. Oh, cuma 2 hari. Cuma 2 hari, dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Kayak Di sana juga banyak ketemu orang-orang. kebetulan kelasnya sedikit privat, Oh, kayak privat. satu kelas cuma isi 4 orang gitu pada saat itu ya. Jadi mungkin lebih fokus dapat ilmunya segala macam. Jadi head bar, habis jadi head bar, balik ke coffee shop yang resto tadi. bukan Oh, yang sebelumnya. yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang ngajarin aku kopi-kopian itu, yang ownernya ngasih kuliah 1 semester itu. Ya. Balik lagi ke situ buat kompetisi lainnya. Berarti yang waktu awal yang kayak kuliah 1 semester itu kerja kan? Apa enggak?
Cuma awal Kerja. Tapi kan? di satu hari itu kita dibiarkan untuk tidak bekerja. Sampai diajarin sama ownernya, duduk bareng sama owner. Itu keren banget sih, kayak yang senior-seniornya kayak pada ngelap-ngelap meja, pada bikin kopi, pada goreng kentang. Kita duduk manis di situ diceritain. Itu trigger me to have more Itu berarti feeling di tempatmu yang sekarang. di tempatku yang sekarang. Oh, berarti sebelumnya kamu di sana, Udah di sana, terus ke Kola, Ke- terus iya. di ya sana, pindah-pindah, balik terus lagi. balik lagi. Balik Oh, bahkan lagi. aku nggak notice kalau kamu itu di sana dulu. Pikirku yang di resto dulu. Yang di resto setelah aku di tempatku yang belajar itu. Terus akhirnya sekarang di tempat itu ya. Kembali ke rumah kedua. Betul. Terus jadi barista itu kan menurutku capek ya Mas ya. Karena aku juga nggak pernah punya experience jadi barista. Cuma teman-temanku itu berkecimpung di dunia kopi-kopian. Mayoritas gitu loh. Jadi kayak ada suatu waktu ketika aku ngerasain kayak kenapa aku tok ya saya nggak punya experience di sana, kayak aku kepo lah karena beberapa teman-temanku juga kerjanya di kopi-kopian. Akhirnya kayak ada satu momen yang aku pengen coba gitu. Terus akhirnya ditawarin lah freelance. Itu sehari aku jadi ya ngebantuin temanku yang barista itu. Terus di situ rasanya kayak sehari itu capeknya bukan main loh ternyata. Kita harus prepare, terus kita harus bikin, kita harus nata-nata bangku, nyiram, ngelap dan meja, lain-lain. nyiram tanaman. Cuma emang menurutku jadi barista itu pikir orang-orang kan ada santai Ya, bikin gini. kopi doang. Tidak. Cuma menurutku juga menjadi entertain juga. Jadi kayak kita juga melayani customer, kayak kita harus nice, Smile every time. Jadi barista mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. terus kita juga perlu tahu produk knowledge-nya kan pasti Mas ya. Kalau Bener-bener. orang yang nggak tahu, aku bahkan dulu nggak tahu guys V60 itu apa, aku tuh nggak tahu. V60 itu apa sih? Aku malah dulu kepikirannya kayak Vego. Kan kayak gitu Oh kan. iya, Vego. 6-nya kayak G. Terus kayak aku nggak tahu itu apa, ternyata itu kopi yang emang Diseduh. nggak ada ampasnya. Benar, Jadi benar. bener-bener bening gitu ya wes. Tapi waktu aku freelance itu cuma bikinnya itu yang nggak kopi Mas. Ya, biasanya kalau Bikin barista yang milk awal base. non coffee pasti. non coffee gitu. Cuma kerasa banget guys capeknya. Terus kita juga harus menguasai produknya itu seperti apa, karena kalau kita customer tanya, Mas ini apa namanya, kan kadang suka aneh-aneh kan. Yeah. Menu-menu itu kayak nggak general, kayak Mas itu apa namanya, kita nggak boleh ngangong-ngangong guys kalau ditanyain. Kopi senja, padahal cuma kopi susu gula aren gitu. Makanya itu, jadi menurutku barista itu complicated gitu. Terus tadi dari beberapa experience dan akhirnya pindah-pindah sampai jadi head bar, pasti kan kamu punya pengalaman baik dan buruk. Mungkin aku kepo sih, kayak pengalaman yang paling kamu ingat atau memorable, sama pengalaman yang paling kayak ternyata jadi barista juga ada anjingnya gitu. Mulai dari yang ada anjingnya dulu aja. Ada anjingnya ya. Yang seneng-seneng belakangan aja, Yang Mas. senang-senang belakangan. Oke. Kalau yang ada anjingnya, ini sorry to say, pasar di Pasuruan kopinya belum sehebat di kota-kota besar. Kayak banyak orang yang belum tahu apa itu espresso, apa itu affogato. Betul. Aku juga jadi customer yang menurutku kalau ke kopi ya aku nggak pesen, ke kafe aku nggak pernah pesen kopi Iya, awalnya. Gitu. Kita ayo ngopi, datang ke coffee shop, pesennya non kopi. Belinya matcha, Belinya coklat, belinya coklat. lemon tea gitu-gitu. Itu bener-bener edukasi yang berat sih. Itu bisa dibilang cukup menguras banyak energi. Kayak ada satu momen, ada dia datang terus nanya, Mas aku mau affogato. Oke, kita Pasti buatin. dikiranya avocado. Bener. Affogato. Datanglah servingnya. Ini kak affogatonya. Loh, kok es krim ya mas ya? Kok nggak ada alpukat? Nggak ada alpukatnya. Loh, ini affogato itu es krim sama espresso kak. Ya mungkin itu my bad juga ya, karena nggak jelasin di awal. Ya. Jadi dia marah-marah kayak, kok nggak ada ininya, nggak ada ininya. Ah udahlah. Terus dia kayak muka bete gitu, terus pulang kayak, aku harus ngapain bangsat gitu. Iya, berarti itu bad experience, bukan bad experience sih, karena kamu guilty aja. Iya, Ternyata di Pasuruan itu nggak begitu mengenal
Apa itu balik kopi? lagi kita harus, setelah itu baru aku sadar kayak oh sepertinya perlu buat edukasi. Espresso juga sering banget keluar, itu orang-orang suka marah-marah dari sedikit. benar. Kok sedikit mas, pahit banget, mending saya minum obat paracetamol aja gitu. Relate, dulu aku juga pernah aku juga baru-baru ini kan minum kopi mulai dari 2022 lah, teman-teman banyak yang kerja di coffee shop, akhirnya kayak coba, akhirnya sedikit tawar. Terus dulu itu 2017 apa 2018an lah, waktu awal-awal masuk kuliah, 2018 ke kafe, mau ngerjain tugas, terus kayak ada 10 ribuan ini tuh kan. Iya. Ternyata yang datang cuma sesloki. Terus sama air putih. Ini disuruhnya 30 mili. Dan itu nggak ada gulanya, Mas. Tidak ada gulanya. Sometimes ada yang minta Ada gula. yang minta gula, ada yang ada minta yang gula. Cuma aneh. Kayak udah pesan espresso tapi minta gula. Pahitnya seperti kehidupan. Kayak Pahitnya seperti ditinggal pacar. kenapa kayak ternyata ada loh orang yang minum cuma segitu. Ada loh yang orang suka sepahit itu. Ada. Itu culture yang tercipta mungkin dari Italia ya, karena mesin espresso kan Italia semua, berasal dari Italia bla bla bla. Sejarahnya dari sana semua. Itu culture orang-orang Eropa, mereka buat booster before they work, like mereka datang pagi-pagi ke coffee shop, cuma beli terus pergi. Mereka udah biasa, mereka udah, karena sejarahnya di sana, tercipta di sana, mesin espresso pertama kali ditemuin di sana, jadi mereka udah biasa. Nah, sedangkan di Indonesia belum Siksak ya. iya, belum ya. semuanya mengenal apa itu espresso. Jadi cukup sulit. Itu mungkin bisa jadi pengalaman yang cukup ngena. Kayak Dan aku pun juga sedikit tahu kayak baca-baca gitu, ternyata tubuh kita itu setiap harinya juga butuh kafein. bener, di beberapa obat juga ada yang ngandung kafein. Gitu teman-teman. Terus itu tadi kan mungkin yang dianggap Mas Dika the worst. Iya, karena the worst-nya itu minuman kita nggak diminum. Iya. Barista udah capek-capek bikin minuman, udah capek-capek kalibrasi, nggak diminum itu kayak kita ngerasa bersalah. Guilty lah. Bener-bener apa yang salah dengan shiftku pagi ini gitu, apa yang salah dengan kalibrasiku pagi ini. Tapi kan itu bukan berarti minuman yang kamu bikin gak enak. Mungkin memang mereka nggak tahu, Mungkin, mereka kurang cocok ya, kayak gitu. positive thinkingnya itu mereka bukan pasar kita. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita mengakui itu kesalahan kita. Tidak edukasi di awal atau salah ngasih menu atau apa gitu. Tapi akhirnya kan setelah ada pengalaman tersebut, Mas Dika improve. Jadi setelah itu mungkin lebih bisa mengedukasi jadi lebih customer. Talkative lah ya, jadi lebih bacot di kasir itu. Dari awal udah kita wanti-wanti. Espresso itu 30 mili kak, yakin udah pernah minum gitu. Tapi bacotnya orang coffee shop itu sangat apa ya, menurutku ya wajar daripada bacotnya orang supermarket. Kak ada membernya kak mau nambah ini kak, enggak gini tuh. Cuma kan karena kalau kita pesen di kafe Sekalian kan kondomnya kak. nanti ditit ya, tit kotor. Oke, itu tadi the worst. Mas Dika pernah alamin. Kemudian kita langsung ke yang paling memorable, yang paling diingat, yang happy-nya. Memorable itu competition merubah segalanya. Sepertinya karena kompetisi juga aku bisa diundang di sini. Itu enggak lah, terlepas dari apapun achievement itu, kan kita juga kenal Mas Dika dari teman, bener, dari teman tongkrongan, bener. Tapi itu one of the things that changed my life juga sih, kayak itu bener-bener merubah kehidupan. Nama panggilan, terus cara orang. Kamu mau nama panggilannya apa emang? Setelah di sini, ya culture orang. Sosis tibanya. Kenapa tertawa sebegitunya sih? Itu adalah culture yang bikin aku shock juga. Orang kalau habis juara, namanya berubah. Bukan lagi nama panggilan, bukan lagi nama jelek atau nama bapaknya, bukan. Berubah jadi cem. Gitu. Itu berat banget di pundak gitu. Tapi kayak feel satisfying. I have that achievement for a long journey juga, banyak It makes you improve a lot. Benar. Itu memorable banget. Itu waktu itu kejuaraannya double title juga. Double title. Wow, amazing. Double title.
Ini kalau ini jadi jumawa ya kalau disebutin ya? Nggak apa-apa kan, karena itu kan achievement yang emang nyata, jadi kan nggak apa-apa, bukan memamerkan guys, ini bercerita. Lanjut. Jadi waktu itu juara 1 V60, pada saat itu tarafnya cukup tinggi, tarafnya nasional, kayak seleksi antar kota dulu itu, tapi udah bertaraf nasional, juri-jurinya sudah hebat-hebat semua, terkalibrasi, dan itu semua rules dan regulasinya dari World Coffee Event udah pakai peraturan di dunia, dan aku waktu itu juara 1, itu satisfying banget sih. Jadi juara 1 V60, terus Juara yang 1 V60 sama ada satu lagi pada saat pengumuman kejuaraan di venue-nya ada signature drink, lomba signature drink. Pada saat itu aku bikin apa ya namanya, mango presso kalau nggak salah. Mango presso berarti itu adalah mangga dengan Mangga kopi. Benar, dengan espresso. Lo kira gue nggak tahu? Tahu gue. Nggak lah kempol. Terus. Itu yang ku buat pada saat itu adalah minuman yang bisa membuat Tapi kayak tai kan rasanya. Aduh. Mango espresso berarti segar tapi ada kopinya. Iya, itu bisa 3 rasa 3 rasa. pada saat itu. Jadi aku bikin layer gitu, layering gitu. Si juri aku suruh minum layer pertama, habis itu di setir. Di atasnya ada kayak orange yang bener-bener aku lupa namanya, blood orange. Blood. Iya, blood orange. Searching aja di Google. Ada jeruknya agak merah gitu. Oh, blood orange. Jadi kayak darah jeruk. Iya, daging jeruknya agak merah gitu. Itu setelah jeruknya ditenggelamin jadi citrusi. Itu bener-bener 3 varian rasa yang Completely bener-bener delicious. tekstur juicy-nya dapet, rasanya bisa berubah-ubah, dan itu bikin aku jadi juara kedua. Bukan juara ya, peringkat kedua. Nah, yang nggak kalah lagi dari Mango Espresso ini ada minuman dari Hygiene, teman-teman. Silakan. Daripada kita ngelak ya. Iya. Nice bridging. Apa ini? Oh, kamu ngilok aku bedes ya, Pen. Monkey Energy dua-duanya. Sama Viola. Ini minuman dari Hygiene ya, teman-teman. Salah dua dari menu. Salah 2, bener. Dari menu Hygiene yang punya Mas Dika itu ada kopinya. Kalau aku ini lebih ke sparkling. Iya dah, Viola iki. Nah, minum aja, Mas. Ini ada kopinya juga. Ini juga sparkling. Kok jangan-jangan ketukar? Nggak, tapi tulisannya Monkey. Oh iya, Viola. Nah, enak. Jadi teman-teman yang nonton bisa mungkin pengen pesan yang diminum Mas Pam atau Mas Dika, bisa aja bilang Viola sama Monkey. Tapi jangan nyolot pesannya. Iya, Monkey. Takutnya berantem kan. Benar. Lanjut. Tadi sampai di achievement gara-gara menang Double title. V60 sama Signature Beverage. Signature Beverage. Itu kamu dapat apa aja? Maksudnya benefitnya setelah perlombaan. Kalau uang tidak bisa disebutkan juga karena menurutku aku tidak mencari itu. Yang ku dapat itu experience, terus golden ticket for the next step-nya. Kan itu tarafnya nasional, jadi kita ada jenjangnya. Iya, ada jenjangnya. Setelah dari sini berarti kamu kompetisi di naik lagi di nasionalnya, di regional. Jadi habis seleksi antar kota, ada regional timur dan barat pada waktu itu. Indonesia dibagi 2, timur dan barat. Setelah kota selesai semua, yang barat diadu semua, yang timur diadu semua. Akhirnya dikumpulin jadi satu. Tapi aku hold dulu sebelum lanjut. Awal kok bisa kamu ada kayak aduh ikut kompetisi aja kayak gitu. Apa yang mendorongmu untuk? Kayaknya karena sering nongkrong sama teman-teman kopi ya, bisa dibilang kayak komunitas kopi di Pasuruan gitu ya. Perkumpulannya, terus mereka kayak sering sharing ilmu banyak di situ. Ya. Cara nyeduh, cara bikin ini, kita kayak sharing resep segala macam. Terus akhirnya ada lomba di mana kita ikutin bareng-bareng, kita join, kita ada komunitas kopi di luar kota kita datengin. Mungkin karena komunitas sih yang bikin aku kayak oh ini adalah wadah buat belajar, adalah wadah buat upgrade juga. Mungkin sebelum dari kompetisi aku kenal komunitas itu yang community dulu. Berarti komunitas yang ada di Pasuruan, teman-teman Pasuruan, community Pasuruan ada di Pasuruan.
Ada dua. Dulu namanya Sedulur Kopi Pasuruan. Terus dia pecah, rebranding lagi. Teman-teman yang masih pengen belajar, masih pengen bergelut di dunia kopi, upgrade jadi namanya Partikelir. Sampai sekarang masih ada Partikelir. Masih ada. Terus waktu kamu dapat benefit, kamu kan nanti bakalan dikirim ke nasional. Itu gimana kelanjutannya? Itu sedikit cerita pilu ya dari komunitas yang pertama itu. Sad story. Iya, sad story, terus kayak regretting gitu, kayak anjing gue udah capek-capek kayak effort, buang waktu kumpul di sini, terus kayak bantu mereka bikin acara segala macam. Tapi after I got my achievement, mereka kayak hilang. Kayak Munir. Kalau Munir kan disekap, Iya, Mas. Kalau ini kan dihilangin dia. hilang sendiri. Ini hilang sendiri, dia hilang. Jadi si event organizer-nya I didn't know why dia kayak nggak bisa dihubungin, nggak bisa Oh, ditelepon. berarti mereka harusnya kamu waktu ke nasional itu di backup sama Bener. event organizer. Bener. Terus Harusnya di backup buat mereka ciao. iya, mereka hilang. Tidak tahu kemana. Oh my Wadah god. didau kan. Tapi ya itu sudah dimaafkan juga ya, sesuatu yang bisa dimaafkan, Itu tahun tapi berapa, Mas? tidak untuk dilupakan. 2021, saya ingat gue ya, 2021. Ya aku juara 2021. Habis itu harus ke Jogja, lanjut ke next step-nya buat di regional timur. Tapi mereka tidak mengantarkanku dengan baik. Tapi itu akhirnya tetap berangkat kan? Ya, finally aku yang Kan cari sendiri. berdarah-darah. Iya, terseok-seok ya. Saya Terseok-seok kayak ngehubungin panitia di sana, terus kayak kontak si SCAI. SCAI ini kayak Specialty Coffee Association yang ada di Indonesia. akhirnya harusnya kamu itu maksudnya dijalanin, dijembatanin sama event organizer. Akhirnya kamu menembusi orang-orang itu sendiri. Bener, wasting time yang harusnya aku fokus ke materiku iya. buat kompetisi. Akhirnya otakku kebagi Kepecah. 85 lah. Kebagi 85 tuh. Banyak. Itu bener-bener kayak harus kontak satu-satu, panitia Jogja kontak satu-satu, SCAI segala macem. Pak, saya yang menang ini nih, sampai kayak mungkin kalau aku jadi si panitianya, apaan sih lu? Ya gue tahu gitu paling Iya, ya. iya, iya. Aku, Pak, saya yang menang ini, Pak, saya udah daftar, saya udah otomatis terdaftar kan ya Pak, bla 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 bla. Iya. Make Bener-bener- sure lah, iya, make sharein satu-satu. make sharein satu-satu bahwa, dan itu sempat nggak kedaftar loh di nama di upload di Instagram SCAI-nya sempat nggak ada namaku. Akhirnya dari pihak dari tim pihak- sebelumnya iya. nggak confirm ke karena mereka. nggak confirm itu tadi, sempat nggak ada namaku. Setelah aku confirm, baru namaku dimunculin jadi peserta terakhir. Ah, shit, terakhir. Itu Tapi yang- masih ada kesempatan buat kompetisi kan. Cuma itu tadi Ya, itu kebagi tadi. akhirnya. Akhirnya jadi pikiranku fokusnya kebagi, dan pada saat itu musuhnya keren-keren. Ada yang udah pernah representasi Indonesia buat dunia, skala dunia. skala dunia, satu stage sama aku. Itu mainnya sebelum aku. Itu bikin jiper juga ya. Banyak banget serangan mental tuh. Pundak berat, coffee shop yang mengantarkanku itu sampai bikin live gitu, bangsat. Itu beban banget sih, kayak feeling kayak anjing, aku punya tanggung jawab besar gitu. Tapi itu waktu kompetisi achieve. Tentu tidak. Tentu tidak. Ya itu tadi reasonnya gara-gara yang mungkin nggak bisa fokus sama materi yang Iya, akan disampaikan nanti pikiranku waktu terbagi-bagi kompetisi. sih. Ini ya, be honest ya, terbagi banyak banget. Jadi fokusku hilang sih. Waktu itu DQ. Sempat DQ aku. DQ itu disqualification. Overtime 2 menit. Itu memalukan sih. Sangat memalukan. Hopeless berarti Mas. Bener-bener itu di momen itu aku jadi manusia paling cengeng sedunia. Iyalah, aku juga kalau jadi kamu pasti sedih lah. Maksudnya berangkat sendirian, terus di sana jiper, di sana down, berat, kalir. Materi juga nggak bisa Nggak bisa fokus, kebagi-bagi, kayak di tengah-tengah presentasi kayak moment of silence gitu, bangsat aku lupa lagi, bangsat nih. Nyeduh lagi, Memorable akhirnya ya? overtime. Dan brengseknya, nggak tahu kalau ada MC-nya nonton, kamu MC bangsat. Kenapa MC-nya? Ditanyain kenapa Mas kok bisa gagal, waduh sayang banget ya, gila down mental banget Iya, tuh. iya, iya. Tapi nggak apa-apa, emang namanya kompetisi, ada menang ada kalah. Saya menerima itu kayak lagunya Ceylon Seven. Ku terima semua kekalahanku. Kasih backsound yang edit. Oke, terus after kejadian itu berarti itu kan 2021
2021. Terus kamu recovery after pengalaman yang menurutku cukup sangat menyedihkan kan Mas? Cukup Pasti menyedihkan kan kamu sih. punya kayak kayak wes nggak mau kopi-kopian lagi atau sempat gimana? sempat kayak gitu, sempat selama kepikiran? sebulan itu kayak kayak kalibrasi, bisa dibilang kayak ya udah teman-teman aja yang kalibrasi, aku ngikut, kayak nggak semangat aja kerja, benar-benar kerja pulang, masih diajak ngobrol masih kadang-kadang nggak nyambung sampai sebegitunya. Tapi akhirnya Tapi akhirnya pada saat itu coba bangkit lagi, terus cari kompetisi lainnya, dan sempat ada kompetisi yang cukup heboh. Cukup heboh itu dalam artian di Kediri waktu Kediri. itu. Di Kediri. Aku ketemu teman-teman Kediri, mereka nge-share, ayo ikut, ada lomba nih, open service juga. Hitung-hitung pemanasan, siapa tahu mau ikut lomba nasional lagi. Itu jaraknya berapa lama dari yang terakhir kamu di Jogja? Sekitar 5 bulan kalau nggak salah. 5 bulan. Atau aku lupa. Cukup lama kok pokoknya. Tapi jaraknya. sedihnya itu sedih panjang pasti ya gak sih Mas? Cukup panjang karena Ada malu nggak? malu pasti dong. Malu pasti. Sebagai satu-satunya wakil dari Pasuruan itu kayak bawa nama kota itu. Ya nggak sombong, bukan bawa nama kota juga ya, kayak abis menang emang stepnya harus ke sana as a pemenang di Pasuruan. Jadi ya tetap Event menang kalah itu biasa saja, cumanya kan kita punya kayak iya, harusnya kan bisa lebih effort. rasa malu, bener-bener kayak nangis, pernah nangis, abis itu nangis itu cukup lama. Abis itu baru ada teman-teman dari Kediri ngomong, ini loh ada kompetisi lagi, siapa tahu mau join. Akhirnya aku coba join, prepare sekitar kurang lebih sebulanan. Aku kontak rosteriku, teman salah satu temanku yang kerja sebagai roster, aku mau kompetisi nih, ada bins buat kompetisi ga yang bagus. Latihan lagi, dan begitu kompetisi cukup satisfying, dapat peringkat 2. After rain got the rainbow. Yeah, Exactly gitu guys. Pokoknya kayak apapun kejadian yang di belakang yang mengecewakan itu, kalau kalian stuck dan stop, itu menurutku kayak sayang aja, karena Bangkit kita lagi. bakalan dapat kesempatan yang baik di depan asal kita itu mau berusaha lagi. Cakep, pinter banget gue lah. Apa ya? Keren Apa ini. aja? Oke. Bener. Kalau kata orang kesempatan tidak datang 2 kali, ini datang berkali-kali kok. Datang Cuma berkali-kali. kita bisa manfaatin apa enggak, itu aja. Yang kayak kita tadi omong Mas B. Gitu. What a long journey being Andika Farid. Bener. Jadi kayak kalau kalian ngertinya kayak ini yang juara 1 nih yang di Pasuruan kapan hari gini-gini. Ternyata setelah itu banyak pengalaman, mungkin ya setnya ada, tapi akhir tuh bangkit, juara lagi. Ya. Dapat nomor lagi, dapat semangat lagi, terus after juara, enggak juara, dapat after peringkat 2 itu kayak mau semangat lagi ngulik kopi, beli beans sendiri lagi, mulai ngulik-ngulik sendiri lagi. Aku tahu dari storymu sih, Iya, biasanya kamu biasanya bikin nge-share resep di Instagramku. ya. Kurang lebih itu sih. Aku sampai lihat pialamu kalau nggak salah kan. Iya, dipajang di sana. Dipajang. Ada 2 pialaku di sana. Yang juara 1 yang besar banget, sama Iya. yang kecil pialanya lucu. Itu yang bener-bener Keren. Bisa memotivasi teman-teman penonton Hygiene ya. Mungkin kan ada beberapa mungkin yang nonton barista juga. Bener. Jadi mungkin bisa belajar dari cerita-ceritanya Mas Dika. Kalau kalian sekarang lagi kayak aduh capek banget jadi barista. Itu kalau kalian jadi barista ngeluh dan minta gaji gede terus, pikir sendiri value yang sudah kalian kasih ke coffee shop Anda apa? Bener. Pikir sendiri. Iya sih. Karena itu relate. Seberapa besar value-mu kamu itu. Bener, karena kalau kita nggak ngasih value yang besar buat perusahaan, nggak mungkin gaji kita besar dong. Betul. Meskipun kita effort datang nggak pernah telat, itu juga value kan. Itu juga kerja yang semangat, kerja full senyum segala macam, kerjanya rajin, itu juga value. Dari value itu baru kalian boleh sambatan gaji. Kalau gajinya tetap, marahin aja owner kalian. Marahin. Betul. Itu guys tadi kata-kata dari Mas Dika. Jadi jangan ngeluh gajinya dikit dan minta gajinya banyak kalau kalian tidak mempunyai value yang bisa mengembangkan tempat yang kalian
tempati untuk kerja begitu. Oke, aku juga kepo. Kadang jadi barista itu kan ada off days-nya. Nah, pasti kan kamu gak mungkin tau kamu off days kamu juga main kopi juga di rumah. Pasti kan ada me time-nya juga. Me time sebagai barista itu apa contohnya yang biasa Mas Dika lakuin? Kalau lah hari libur, pengen ini, pengen itu. Kalau hari libur mostly masih tentang kopi ya. Kadang Tentang kopi. Jiwanya soalnya masih kopi, Pak. si paling kopi gitu. Jadi kadang aku punya beans beli sendiri buat dipakai di rumah, diseduh di rumah. Itu kadang kayak gitu. Kadang juga sempat bosen sih. Nah, bosennya itu kok alihkan ke olahraga. Olahraga Di olahraganya. Kadang aku Hobi. basket atau futsal. basket atau futsal. Sama teman-teman Hex juga, kadang-kadang sama teman-teman di coffee shop. Mereka ngajak futsal, ayo. Karena aku juga senang futsal. Terus senang basket, senang nonton NBA. NBA ya. Senang nonton I know. NBA, terus diajak basket. Padahal nggak bisa basket, tapi ya udah have fun aja. Buat mengisi kekosongan di hari libur sih. Betul. Berarti meskipun jadi barista itu masih punya hobi ya tentunya ya teman-teman ya. Jadi nggak ngulik kopi doang, tapi ada aktivitas lain-lainnya kayak basket, kayak sepak bola gitu. Main cewek. Tidur. Tidur ketemu lagi besok kerja lagi. Gitu. Terus selain basket sama futsal tadi yang udah disebutin, aku juga tahu kamu ini kamu pernah stand up comedy. Iya, pernah. Itu sebenarnya udah lama ya. Jadi bukan jadi stand up komedianya, tapi jadi orang yang nonton. Jadi orang yang nonton. Jadi orang yang nonton dulu, jadi penikmat dulu. Itu waktu SMK. SMK aku di Bekasi itu kan kayak kita kayak waktu zaman-zaman almarhum Babi Cabita itu baru-barunya juara. Itu kita nonton terus kayak Suci Ya Allah. di Kompas. Itu Suci. kita nonton terus di kayak Ismail Marzuki, terus di kayak di gedung-gedung Ismail di Jakarta. Marzuki bukannya itu. Ada kayak gedung kesenian Oh, besar gedung. gitu. Ya Allah. Itu gedung yang di Jakarta, kita anak SMK nonton ke sana malam-malam. Itu awalnya dari situ stand up comedy. Kayak wah, kok bisa ya orang ngelucu satu orang tanpa ada trigger, kayak storytelling gitu, kayaknya seru gitu. Akhirnya ada satu momen di komplekku bikin acara tahun baruan. Di Bekasi toh? Di Bekasi bener. Pada saat itu ada selipan katanya, ada yang waktu jam kos. Itu apa? Space lah. Ya, ada space-nya. Mereka bingung. Akhirnya ada satu panitia yang nyeletuk, "Dik, lu kan bisa stand up ya?" Stand up. Iya, lu kan sering nonton stand up. Hari ini stand up ya, nanti pas di acara itu moment of silence tidak bisa menolak karena bagian dari panitia juga, akhirnya stand up di sana. Dan kebetulan waktu itu masih pakai materi-materi orang. Tapi lucunya mereka ketawa. Hebatnya mereka ketawa. Bener-bener materi-materi yang aku nonton stand up, aku bawain gitu. Bener-bener kayak gitu. After itu baru pindah ke Pasuruan, baru ikut lomba stand up sekali karena temanku salah satu panitia lombanya, dia bilang pesertanya kurang. Padahal tidak kurang, aku cuma dibohongin aja. Akhirnya ikut lagi lomba stand up, dari stand up biasa ngisi acara jam kos, ikut ke lomba stand up. Dan di situ bener-bener kacau materinya, harus original kan. Yang pertama harus original, yang kedua itu temanya tentang cinta, Valentine pada saat itu. Asik. Dan tidak menang dong. Tidak menang. Terus di kopi kan juga kita punya patokan, kayak kalau aku being content creator pasti kan punya, oh ini yang Reza Arab kan? bukan lah. Reza Arab Oktavian, bukan. Pasti kan punya role model. Nah itu apa Mas Dika juga punya role yang kayak dikiblatin, oh aku gini, oh aku suka caranya dia bikin kopi atau gimana? Kalau dari luar negeri aku suka Tetsuka Suya. Tetsuka Suya berarti Dari Jepang dia. dari Jepang. Dia juara dunia tahun 2016, correct me if I wrong ya. Seingatku 2016 dia yang menciptakan satu resep seduh yang booming banget. Jadi semua barista di dunia FOMO ngulik itu 4:2 kalau nggak salah. Itu bener-bener di YouTube langsung banyak tutorialnya segala Tekniknya macam. dia Iya, yang tekniknya dia dia yang dia bikin buat dia juara. Sih. Itu yang dari Jepang. Itu Tetsuka Suya. Tetsuka Kalau Suya. dari Indo?
Kalau dari Indo Ada nggak? ada Fahri Muhammad. Fahri Muhammad. Itu ada yang tadi ku bilang musuhku satu stage di kompetisi pada waktu jadi itu. Fahri Muhammad itu yang di nasional juga ikut. Iya, dia ikut lagi. Dia kayak Yang bikin manusia- jiper. Iya, yang bikin takut semua brewers di situ Fahri Muhammad. Karena ketika dia main langsung kayak euforianya langsung brrrr gitu. Langsung bener-bener kayak anjing ini artis kopi Indonesia. Itu yang bikin aku kayak anjing ini orang keren sih. Jadi dua berarti Tetsuka Suya sama Fahri Muhammad. Sorry, Arif Muhammad kan YouTuber. Begitu ya teman-teman. Jadi ada dua role model yang Mas Dik. Kenapa Brili? Jadi ada dua ya role model dari Mas Dika. Ada Tetsuka Suya dari Jepang. Terus ada Fahri Muhammad dari Indonesia yang bikin jiper waktu kompetisi di nasional kemarin. Gitu. The way he talk gitu loh. Si Fahri Muhammad itu tuh kayak dia suka live tengah malam, bukan live Bikin kopi. bukan live bugil-bugil ya, enggak. Bukan. Dia live bikin kopi bener. Dia nyeduh sambil menanggapi komentar-komentar di live-nya yang songong-songong, tapi dia ngadepinnya dengan songong lagi kayak Bang kok 3 kali puring doang bang, nggak apa-apa bang. Alah gue 3 kali puring aja juara. Kayak mental juaranya kebentuk banget, itu yang bikin aku salut sama beliau. Tapi kan terlepas dari dia yang itu kan flexing kan. Tapi kan ada value yang dia punya, jadi kan wajar aja. Dia gitu. udah punya banyak achievement juga, makanya dia berani seperti itu. Dan menurutku kalau gitu kan bukan yang sombong ya Mas, itu kan gurauan. Gitu konteksnya bergurau. Tapi ketika orang yang baperan mungkin nangis ya setelah dimarahin kayak gitu ya. Kayak wah. Enggak, tapi aslinya mereka seneng dinotis Mas, karena komentarnya dibaca sama si Fahri Muhammad. Aslinya iya. Mungkin sedikit trigger pendekar, jadi pendekar kopi. Yuk. Terus biar kebaca komennya. The way he talk sih yang bikin aku kayak kagum. Oh ini nih kayaknya role model aku banget nih gitu. Dapat dari kerja barista pasti kan kita juga memperhatikan fashion dan lain-lain. Apa ada perubahan dari Andika Farid yang menjadi pramuniaga itu ketika menjadi barista? Sangat berubah ya. Sangat berubah. Dari... Balik lagi kan Mas, karena barista entertain, kita dilihat sama orang banyak kan setiap harinya. Iya. Kalau kita berpenampilan seperti orang kantoran itu pasti membosankan dong, ke meja doang, rapi formal. gitu. Akhirnya ditanyain, formal. Mas laptopnya harga berapa gitu akhirnya kalau jadi orang kantoran. Iya, kalau setelah jadi barista banyak fashion yang ku update, pakai perintilan kecil kayak scrub gini, celana ganti, sepatu yang memadai segala macam itu. Anjing gak gitu ya. Dia gini aku ke distract. Terus Mas, akhirnya aku merem gitu Pak. Itu yang bikin aku berubah juga, kayaknya barista penting deh jaga dari yang tak penampilan. lihat dari tahun kapan lalu ketemu pertama kali kita sampai sekarang pun kamu cukup berubah kan? juga berubah. Wow, menjadi star boy. Enggak dong. Enggak juga ya. Jadi mas skena kopi gitu. Sampai ada tato loh. Tunjukin dong tatonya Mas Dika. Iya, Ada kita tato sampai guys. bikin tato. Barista nggak bikin tato kecil-kecil belum Abdul. Ada 4. Ada Ada 4 tato. Wah. Ini yang pertama nggak sih? Ini ya my first tattoo. Ini juga dapatnya karena Nazar abis juara. Oh, abis juara yang pertama? Yang pertama. Jadi di konsepnya sebenarnya sudah punya waktu kuliah 2016 konsep gambarnya. Terus ngumpulin waktunya berapa tahun tuh? 4 tahun ya. Dari 2016 ke 2021 ngumpulin mentalnya 4 tahun. Abis itu ada yang trigger. Ayo kalau juara tatoan ya. Oke gitu. Berarti base of moment Iya, kayak asal jeplak aja. Aku bakal tatoan ketika aku juara. Akhirnya bikin tato. Sekarang sudah 4. Dan ini menunjang aksesoris kamu menjadi barista Mas. Iya, ya kan terlihat keren. Wah, ada tatonya. Ada tato kecil-kecil. Jadi menambah kekerenanmu. Begitu. Yang bikin Bamba salah fokus di kasir gitu. Banyak berapa Mbak ya ini yang salah fokus? Banyak ya, sampai kayak nggak fokus ke kasir ya Mbak. Fokus. Jadi kalian kalau mau ketemu Mas Dika as a nice person, itu datang aja guys ke cafe shop yang dia tempatin kerja, itu ada di Hex ya. Jadi teman-teman bisa ke sana juga, bisa ke Hygiene juga. Gitu. Boleh kalau mau sharing-sharing ketemu saya di Hex atau di Hygiene, boleh sharing-sharing semua tentang kopi. Boleh banget. Boleh banget ya. Arti tato, tadi kan bahas-bahas tato, iya. arti tatonya belum dijawab. Yang pertama tato Nazar itu. tato Nazar. Ini itu gambarnya kelihatan gak sih ya?
astronot naik paus gitu loh. Tunjukin ke kamera Mas, jadi kayak gini. Di zoom. Astronot naik paus gitu. Ini juga cukup berarti ya, karena pada saat jadi barista banyak banget penolakan dari orang tua, dari segala macam. Tato ini menggambarkan kayak astronot kan tidak mungkin pergi keluar angkasa dengan paus. Ya. Tidak bisa dong. Tapi aku tetap jadi barista yang apa ya, bahasa Jawanya ngengkelan ya. Tetap ngeyel, tetap kayak aku harus fight. Aku tetap bakal keluar angkasa dengan paus ini gitu. Generalnya sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Benar. Bukan? Benar banget. Smart boy. Smart boy. Smartwatch. Gitu. Terus ada dua. Terus yang 4 ya. empat, Ada total 4. Sama, lu kita Kedua ada ini 5. kelinci sama play button music. Play button music ini Nadi kan Nadine. apa ya? Nadine Amiza. Nadi ini kan ini apa namanya? Tanda-tanda kehidupan kan. Aku mengartikannya sebagai kehidupan, Ya, lokasinya di kehidupan. Aku pengen kehidupanku kayak play button musik aja. Kalau aku suka sama kehidupanku, Di aku play. puter-puter ulang. Kalau aku nggak suka bisa aku skip. Kalau aku pengen istirahat bisa aku pause. Kurang lebih kayak gitu. Play button Nice. musik. Iya bisa tuh rewind. Tuh. Bejir. Bejir. Terus kelinci. Ada kelinci yang Makan. lagi makan bunga lili sambil megang dandelion. Wow. Kelinci kan hewan yang punya hasrat tinggi ya. Aku ngambil hasratnya kayak Hyper. semangatnya. Oh, semangat. Iya, kenapa logo Playboy pakai kelinci? Kelinci. Karena kelinci adalah hewan yang punya hasrat tinggi atau bisa dibilang libidonya tinggi. Aku ngambil hasratnya, arti hasratnya. Jadi aku pengen punya semangat yang tinggi. Sambil terus menelan semua kesedihanku, sambil tetap megang harapan yang kuat ini. Dandelion kan artinya harapan, si lilinya artinya kesedihan. Lili merah. The last one. The last one is petir, bukan sembarang petir. Tapi itu sunflower. Sunflower. Jadi ada sunflowernya di dalamnya. Sunflower itu kebahagiaan. Ya. Aku pengen kebahagiaan yang cepat kayak petir kilat. Kecau. Lightning McQueen. Kecau. I am speed. Kurang Bagus, lebih kayak bagus. gitu sih 4 tatoku. Oke. Tadi kita udah bahas tato. Nah, sebelum kita ke closing nanti, kita bakalan lihat Mas Dika bikin kopi ya, bikin V60. Hari ini kita mau nyeduh kopi ya Mas Dika. Nanti kita bakalan tayangin juga di podcast hari ini. Terus sebelum itu, sesudahnya kita nanti ada games. Oh. iJeans punya games itu namanya Quick Jeans. Jadi kita nanti Hadiahnya Vespa Matic ya? enggak, hadiahnya ke nasional. Kita yang antar, aku yang antar nanti Mas. Enggak lah. Quick Jeans nanti ada beberapa pertanyaan yang aku tanyain secara cepat. Mas Dika nanti pilih salah satu gitu. Terus habis itu ke closing. Oke. Jadi kali ini bakal nyeduh kopi yang dari Jawa Barat. Ini tuh prosesnya one of my favorite juga, natural anaerobik. Natural anaerobik. Itu adalah salah satu proses kopi juga yang mengandalkan teknik fermentasi juga sama bakteri. Resepku simpel sih, kayak 15 gram terus 4 kali puring. Puringan pertama aku pakai 40 biasanya. Flat bottom. Tunggu. Suhunya 92. Grain size-nya fine to medium. Terus dia slow pour juga. Ini sampai 40. Mili. Terus bakal lanjut di 120 buat puringan keduanya. Puringan kedua selalu kubanyakin karena masing-masing barista kan punya kayak ciri khas gitu ya. Ciri khas seduhannya. Ini yang biasanya ngasilin rasa manis di puringan kedua, jadi aku banyakin di puringan keduanya. Sampai 120, jadi 40, 120. Naik lagi di puringan ketiga sampai ke 180. Itu buat bodinya, kompleksitas rasanya.
Dan ini 180. Kita tunggu sampai airnya hampir tiris. Aku selalu kayak gitu. Jangan biarin dia kering. Nanti itu bakal ngasilin seduhan yang dry. Dry itu kayak sensasi minum wine. Jadi biarpun kita minum tapi tetap kering gitu, di sensasi di mulutnya kering. Itu minus kalau di kopi. Kalau di wine itu salah satu yang dicari mungkin ya. 180 for complexity flavornya. Terakhir finish di 225. Jadi 15 gram pakai airnya 225. 1:15 rasionya. Spur buat si bodinya. Jadi kayak tingkat kekentalan si bodinya. Kekentalan si kopinya. Tekstur cairannya. (225). Bakal cut off dripper di 2 menit 30. Baunya udah enak sih. Tadi pas di green juga, abis digiling kopinya beris banget baunya. Karena ini favorit saya prosesnya. Yap, 2 menit 30. Then here we go. Sudah jadi. Enjoy. Oke, kita coba ya guys. Wow, baunya Cukup manis. Cukup manis dan cukup fruity. oh ya, ini emang apa emang Ini beansnya dari Jawa Barat. Prosesnya natural anaerob. rasanya Dapat aromanya tadi di brown sugar sama berry. Kemungkinan besar rasanya kurang lebih sama seperti aromanya. raspberry saiki. Mengerikan. Smooth guys, tapi bold. Enggak lah. Smooth, bener teksturnya smooth tapi dia bold di bodinya karena aku pakai 4 kali pouring. Otomatis agitasi si kopinya, agitasi itu kayak ngaduk gitu, dia lebih banyak teraduk, semakin bagus bodinya. Dan aftertaste nggak sing gimana. Tidak yang ini ya, tidak yang pahit paracetamol dong. Betul. Tidak seperti nguntal puyer ya teman-teman ya. Untal. Nice. Wes Mantap. ngono tok kan? Oke, hygiene. Kalau mau di brewin sama Mas Dika bisa langsung ke Hex Coffee, oke? It's Coffee and Roastery, atau kalau mau sharing bareng di hygiene boleh banget. Boleh. Enak. Thank you. Oke, tadi kita udah lihat Mas Dika bikin V60 ya. Kita langsung lanjut ke Quick Jeans. Quick Jeans ini nanti ada 2 pertanyaan yang bakalan dipilih sama Mas Dika. Oke, langsung aja di pertanyaan pertama, barista atau stand up comedy? Barista. Karena Karena aku stand up comedy nggak lucu. V60 atau Vietnam Drip? V60 jelas. Futsal atau basket? Futsal karena aku basket nggak jago-jago Oke. amat. Americano atau long black? Ini Americano. Americano. Udah bisa minum Americano. kopi kan soalnya Sudah sekarang minum ya. kopi. Aduh, aku sangat takut sekali pemirsa ya. Sepertinya ada pertanyaan horor. Partikelir atau sedulur kopi Pasuruan? Anjing. Komunitas kopi Kediri. Di luar Nurul ya teman-teman ya jawabannya. Selebrasi, teman-teman, selebrasi keren. Syarat tuh selebrasi, terus main cewek atau tidur. Astaga. Bedanya. Ini bukan aku yang bikin Quick Jeans ya teman-teman. Ada tim di belakang itu namanya Brilli. Mas dijawab Mas, main cewek atau tidur? Astaga. Tidur. Tidur. Tidur kan tidur sendiri dong. Ya Ah, tidur sendiri lah. Tidur. Tapi tidur sama main cewek asik kayaknya. Tolol ih. Mesin kopi Simonelli atau Arduino? Arduino, Victoria Arduino. Oke, the last one. Tetsuka Suya atau Fakhri Mamat?
Lokal Pride Fahri Muhammad. Wih, itu tadi Quick Jeans yang sudah dijawab oleh Mas Andika ya. Closing, kita itu biasanya nanyain 3 rekomendasi lagu yang mungkin bisa nanti kita playin di High Jeans. Nah, kamu udah siapin 3 rekomendasi lagunya? Sudah. Aku sudah mengantumkan 3 nama. Gokil. Ya. Boleh. Yang pertama, Gabriela B, High Hopes. High Hopes dari Gabriela B. Dar. Yang kedua, ada Devon Cole, itu I Got You. Itu liriknya keren banget sih itu. Terus yang terakhir, my favorite song dari Green Day yang sampai aku pakai ringtone telepon, Good Riddance. Good Riddance. Good Riddance. Oke, itu tadi 3, ada Gabriela B, Devon Cole sama Green Day. Dan 3-tiganya apa masih belum pernah dengerin, nanti mungkin aku bisa dengerin, siapa tahu enak. Dan buat teman-teman High Jeans yang nongkrong di sini biar bisa dengerin 3 rekomendasi lagu dari Mas Andika. Oke, terakhir Hopes. Harapan kamu ke depannya mau seperti apa, menjadi seperti apa? Silakan. Hopes ya, karena aku jadi barista, mungkin hopes-nya nggak jauh-jauh, masih seputar di kopian. Aku masih pengen tarung lagi di kompetisi, banyak kompetisi, entah itu yang besar ataupun yang kecil. Aku masih explore pengen lah ya, explore competition. Cita-citaku sedikit agak ketinggian mungkin ya. Aku pengen sekali juara nasional, terus presentasiin Indonesia ke juara dunia. Mungkin itu berat banget dan nggak tahu kapan. Semoga kesampaian. Seperti tatomu itu tadi. Bener. Pokok kita usaha aja. Bener. Fight terus. Oke, nggak kerasa banget. Kita tadi udah ngobrol-ngobrolin tentang kopi-kopian sama Mas Andika Farid tentunya. Nah, buat teman-teman yang nonton, semoga ilmu perkopiannya dapat ya, pengalamannya juga sampai di kalian. Jadi semoga memotivasi juga. Iya, pastinya itu. Aku sebagai host, thank you banget Mas Dika udah datang di High Jeans, menyempatkan waktunya. Sama-sama. Sukses selalu sampai Amin. Ketemu di next project. Semoga bisa lanjut lagi. Jangan lupa follow sosial media Andika Farid. Andika Farid di Instagram, nanti kita taruh di bawah. Terus juga jangan lupa follow sosial medianya High Jeans ya. Dan Jeanstalk. Kak. Itu aja, sampai ketemu di episode Jeanstalk selanjutnya. Thank you. Bye. Yeah, that's a wrap.